Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Bapak Dr. Anas Arfandi, SPD, MPD, dan Bapak Furkan Ali Yusuf, SPD, ME. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih dan selamat kepada teman sekelompokku yang telah menyelesaikan tugas makalah kami yang bertema ergonomi. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya lah sehingga kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat menyelesaikan makalah ini. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi yang bertema ergonomi. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Andri Mulyadi, saya sendiri dengan NIM 2102016010001 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kemudian ada Pratiwi Jasman dengan NIM 2102016020045 sebagai pembaca materi kedua, dan ada Miftahul Jannah dengan NIM 2102016020021 sebagai pembaca materi ketiga. Langsung saja saya akan membacakan materi pertama. Apa itu ergonomi? Kata ergonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti aturan, sehingga dapat diartikan sebagai suatu aturan yang berhubungan dengan kerja. Adapun ergonomi adalah interaksi manusia dengan sistem, profesi, prinsip, data, dan metode dalam rangka merancang sistem tersebut agar sesuai dengan kebutuhan, keterbatasan, serta keterampilan manusia. Dengan kata lain, ergonomi merupakan ilmu yang membicarakan desain untuk manusia secara sederhana. Istilah ini dapat diartikan sebagai sebuah upaya menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebutuhan pengguna atau manusianya. Sekian dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Pratiwi Jasman untuk melanjutkan materi kedua. Adapun tujuan dari ergonomi terbagi menjadi 3. Poin yang pertama, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja. Menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Poin yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna, dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif. Selanjutnya, poin yang ketiga, menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek, yaitu aspek teknis, ekonomis, antropologis, dan budaya dari setiap kerja yang dilakukan, sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Selanjutnya, ergonomi mempunyai manfaat terbagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama, kerja meningkat. Misalnya, kecepatan, ketepatan, keselamatan, dan mengurangi energi ketika bekerja. Poin yang kedua, mengurangi waktu dan juga biaya pelatihan dan pendidikan.
Poin yang ketiga, optimalisasi terhadap sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan yang diperlukan. Poin yang keempat, kenyamanan keamanan karyawan ketika kerja menjadi meningkat. Dan poin yang kelima, efisiensi waktu agar tidak terbuang sia-sia. Kemudian, ergonomi mempunyai metode. Metodenya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, diagnosis. Diagnosis dapat dilakukan melalui wawancara dengan pekerja, inspeksi tempat kerja, penilaian fisik pekerja, uji pencahayaan, ergonomic checklist, dan pengukuran lingkungan kerja lainnya. Variasinya akan sangat luas, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Yang kedua, treatment. Treatment itu pemecahan masalah ergonomi akan tergantung dasar pada saat diagnosis. Kadang sangat sederhana seperti merubah posisi mebel, letak pencahayaannya, atau jendela yang sesuai. Membeli furniture sesuai dengan dimensi fisik pekerja. Yang ketiga, follow up. Follow up dengan evaluasi yang subjektif atau objektif. Subjektifnya misalnya dengan menanyakan kenyamanan, bagian badan yang sakit, nyeri bahu dan siku, keletihan, sakit kepala, dan lain-lain. Secara objektif, misalnya dengan parameter produk yang ditolak, absensi sakit, angka kecelakaan, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip ergonomi. Pada dasarnya, prinsip ergonomi memungkinkan kamu mendesain lingkungan kerja sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya cedera. Dengan begitu, lingkungan bisnis menjadi area yang aman dan sehat bagi para pekerja. Berikut adalah prinsip ergonomi. Yang pertama, menjaga postur tetap netral. Postur tetap netral merupakan kondisi di mana badan selaras dan seimbang, baik saat duduk maupun berdiri. Meminimalisasi tekanan pada badan dan memastikan sendi selalu selaras. Yang kedua, mengurangi kekuatan yang berlebihan. Mengeluarkan kekuatan berlebihan merupakan salah satu faktor risiko dalam ergonomi. Sayangnya, kadang cukup banyak pekerjaan yang membutuhkan kekuatan besar, sehingga usaha otot meningkat dan dapat meningkatkan kelelahan serta risiko cedera otot atau tulang. Yang ketiga, hindari gerakan berlebihan. Gerakan repetitif sudah pasti menjadi salah satu faktor risiko utama dalam ergonomi. Cukup banyak pekerjaan yang gerakannya memang berulang serta berada dikontrol oleh target produksi per jam atau per hari. Yang keempat, memberi ruang untuk peregangan. Sistem muskuloskeletal merujuk kepada sistem gerak manusia. Sesuai namanya, sistem tersebut didesain untuk bergerak. Sebab itu, bekerja dalam jangka waktu panjang dengan keadaan statis akan menyebabkan tubuh kelelahan. Inilah yang dikenal dengan static load. Selanjutnya, pentingnya menerapkan ergonomi kerja. Ergonomi yang tidak baik adalah kontributor utama terhadap kecelakaan kerja akut ataupun yang terbentuk seiring waktu. Kecelakaan akut akibat kurang baiknya ergonomi kerja, misalnya cedera tulang belakang karena mengangkat benda dengan teknik yang tidak tepat. Belum lagi, pekerjaan yang mengharuskan seseorang melakukan gerakan yang sama dari hari ke hari. Seiring berjalannya waktu, bila pekerja terus melakukan gerakan yang tidak ergonomis, akhirnya dapat muncul rasa tidak nyaman, cedera, hingga disabilitas. Berikut keuntungan yang didapat jika menerapkan ergonomi kerja. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Makin ergonomis workstation yang dimiliki seorang pekerja, makin nyaman pula ia melakukan pekerjaannya. Tidak ada tekanan yang tidak perlu, baik fisik maupun mental. Tidak ada juga postur yang kurang baik berkat baiknya desain lingkungan kerja. Yang kedua, menghemat biaya. Perlu diingat,
Setiap kecelakaan kerja yang terjadi merupakan tanggung jawab perusahaan. Sebab itu, penerapan prinsip ergonomi sebetulnya berkaitan erat dengan penghematan biaya operasional. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kerja. Dengan memperbaiki lingkungan kerja, pekerja dapat bekerja secara lebih efisien. Selanjutnya, kualitas dari pekerjaan pun makin baik. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu tentang ergonomi. Penerapan ergonomi di tempat kerja bertujuan agar pekerja selalu dalam keadaan nyaman, selamat, sehat, produktif, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perlu kemampuan, dan kerjasama yang baik dari semua pihak. Pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat, membuat berbagai peraturan, petunjuk teknis dan pedoman K3 di tempat kerja. Saran-saran yang dapat kami terima dan juga dapat diterapkan dalam dunia kerja khususnya dalam materi ergonomi yaitu pendekatan disiplin ergonomi diarahkan pada upaya memperbaiki performansi kerja manusia serta menambah kecepatan kerja, akurasi, keselamatan kerja di samping untuk mengurangi energi kerja yang berlebihan serta mengurangi datangnya kelelahan yang terlalu cepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati Bapak dan teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.